Halo, Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Sapaan Gembala GKI. Sapaan Gembala GKI pada hari ini memiliki tema amarah menenggelamkan kasih. Tema ini didasarkan pada sebuah ayat di dalam Alkitab yang tertulis dalam kitab Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya menyapa saudara dari salah satu keajaiban alam Indonesia, yaitu Danau Toba. Sebuah tempat yang sangat indah, tenang, luas, dan pemandangannya sungguh memukau. Keindahan Danau Toba ini ternyata menyimpan sebuah legenda yang sungguh menyentuh hati. Kisah tentang seorang laki-laki yang bernama Toba, yang sebetulnya ia mendapatkan berkat yang luar biasa, akan tetapi tidak dapat mengendalikan dirinya. Pasti banyak orang juga telah mendengar kisah ini. Seorang pemuda yang bernama Toba itu menangkap seekor ikan yang ternyata bisa berubah menjadi perempuan cantik. Mereka menikah, hidup bahagia, memiliki seorang anak yang bernama Samosir. Semua hidup yang dia jalani sungguh bahagia. Tetapi sang istri memberikan sebuah syarat. Sang suami tidak boleh membuka rahasia bahwa istrinya adalah jelmaan ikan. Akan tetapi suatu ketika karena amarah yang luar biasa, kecewa terhadap sang anak, sang bapak tidak sanggup menahan dirinya. Ia marah besar dan membentak anaknya, "Dasar anak ikan!" Seketika rahasia itu terbuka, sang istri pun kecewa dan kembali menjadi ikan. Konon, legenda itu menceritakan air naik menenggelamkan mereka semua. Dan terbentuklah Danau Toba dan Pulau Samosir yang kita kenal pada hari ini, yang bisa Bapak Ibu lihat di belakang saya. Kisah itu memang hanya sebuah legenda. Tetapi legenda itu mengandung pelajaran penting untuk hidup kita. Yakni betapa bahayanya bila kita tidak dapat menguasai emosi, khususnya kemarahan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat berapa banyak relasi yang rusak karena kata-kata yang diucapkan tanpa kendali. Berapa banyak keluarga pecah hanya karena emosi sesaat. Berapa banyak anak yang terluka, pasangan yang tersinggung, anggota jemaat yang menjauh dari gereja hanya karena kita terpeleset lidah saat hati kita sedang dikuasai kemarahan. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya, mengendalikan diri adalah sebuah kekuatan sejati. Tuhan tidak mengukur kita seberapa keras suara kita waktu kita marah, atau seberapa mengerikannya kita ketika kita dikendalikan kemarahan. Tetapi justru Tuhan melihat kita seberapa dalam kasih kita saat kita menahan kemarahan kita. Kita bisa belajar dari Yesus. Waktu ia difitnah, dicaci, diludahi, bahkan dipukul, ia tidak membalas dengan kemarahan, tetapi dengan sebuah pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang luar biasa. Itulah pengendalian diri yang lahir dari kasih. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan,
Ketika berdiri di tepi Danau Toba ini, saya teringat dari sejarah legenda, air ini bukan hanya memantulkan keindahan, namun juga memantulkan pelajaran. Bahwa amarah yang tak terkendalikan bisa menenggelamkan segalanya. Kebahagiaan, kepercayaan, bahkan cinta itu sendiri. Mari kita belajar menahan kemarahan. Kita belajar diam saat kita ingin membentak. Belajar berdoa ketika rasa ingin meledak. Belajar menyayangi sebelum kita menyalahkan. Dan bila kita pernah gagal seperti Bapak Toba itu, mari datang kepada Tuhan. Minta agar Ia menenangkan danau hati kita. Supaya bukan amarah yang meluap, tapi kasih sayang yang memancar. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami menjadi pribadi yang sabar dan bijaksana. Bentuk kami agar mampu menguasai emosi dan tidak membiarkan amarah menghancurkan apa yang telah Kau bangun dalam hidup kami. Tenangkan hati kami seperti Engkau menenangkan badai di Danau Galilea. Dalam nama Tuhan Yesus, damaikanlah hati kami. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, demikianlah Sapaan Gembala hari ini. Sampai berjumpa pada Sapaan Gembala berikutnya. Salam.